yang dilakukan oleh Mas Tommy ya, yang paling bagus lah atau paling luar biasa selama Mas Tommy menjadi dubes? Ya renovasi KBRI. Renovasi KBRI ini ya. Karena kemudian sekarang kita punya masjid yang nyaman, pengalih angin, kisi-kisi gitu. Kisi-kisi ya. Itu kan dulu kisinya kayu tuh. Itu kayunya itu sudah gantung karena bawahnya udah habis makan rayap. Anggaran per tahun untuk promosi perdagangan, pariwisata, investasi di KBRI Singapura 1,4 miliar setahun. Cuma 1,4 miliar. Iya. Anggaran promosi. Sempat lihat kemarin Mas Tommy bagaimana pada saat pulang ke Indonesia ya kan diantar oleh banyak orang. Jadi ternyata mereka merasakan bahwa dengan pendekatan tanpa jarak, menempatkan mereka sebagai saudara, sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai keluarga. Memang kuncinya Arifin sudah mendengar, itu ketika datang apa yang dia dengar benar dengan apa yang terjadi. Ya. Jangan sampai mendengar tapi begitu datang nggak sesuai, ini yang menjadi persoalan ya. Suruh itu helpernya telepon saya, kasih datanya dia, nanti kami urus, kami selesaikan. Apa jawabnya Bu Halimah? Tidak Pak Tommy, saya mau datang KBRI, saya mau antar dia untuk perpanjang kontrak. Kontribusi background wartawan itu ya terhadap kesuksesan Mas Tommy sebagai dubes sangat besar Arifin, karena wartawan kita kan nggak boleh ada yang nggak bisa. Bertemu kembali dengan Info A1 bersama saya Arifin Asdad. Ya, kali ini saya sudah kedatangan tamu istimewa, Bapak Suryo Pratomo, ya, alias Mas Tommy. Ya, Mas Tommy ini adalah wartawan senior, ya, mantan Pemret Harian Kompas dan juga pimpinan Metro TV yang baru saja selesai bertugas sebagai Duta Besar Indonesia di Singapura. Assalamualaikum nih Mas Tom. Waalaikumsalam. Ya. Ini berapa hari Mas Tom setelah udah di Jakarta ini? Saya pulang tanggal 3 hari Sabtu. Tanggal 3 Januari 3 Januari. Jadi ini hari ke-4. Hari keempat, oke. Selamat datang dulu Mas Tom di Indonesia. Ya, Mas Tommy ini menjadi dubes Singapura itu termasuk lama kalau saya pikir ya. Itu kalau nggak salah kalau saya lihat itu 1.900 hari, 1.901 hari, tepatnya gitu ya. Artinya 5 tahun lebih Mas Tom ya. Nah, ini sebetulnya kalau Mas Tommy sebagai dubes Singapura ini termasuk apa nih, dubes yang paling lama atau seperti apa Mas Tom? Ya, kalau tidak salah paling lama itu Laksamana Madya Sujatmiko. Oh, Sujatmiko. Beliau menjadi duta besar dari tahun 1978 sampai 1984. Jadi berarti hampir mungkin 6 tahun. 6 tahun. Ya, Oke. Ya. Dan saya mungkin karena transisi ya. Jadi transisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo, kemudian transisi Presiden Prabowo Subianto, ada waktu bagi Pak Prabowo kan internal dulu beliau menyelesaikan, baru kemudian menetapkan pengganti duta besar. Duta besar. Oke. Bonus mungkin? Wah, bonus. Ya. Tapi 5 tahun harusnya memang kalau dubes kalau nggak salah 3 tahun ya. Biasanya dubes 3 tahun, 4 tahun ya kan? 4 tahun gitu. Jarang lah di atas 4 tahun gitu ya, Mas Tom ya. Nah, Mas Tom ini menjadi dubes Singapura ya, itu mungkin dubes pertama yang bukan dari militer maupun pejabat karir. Ya, selama ini kan kalau saya baca itu di Singapura itu selalu pejabat militer, ya kalau enggak ya diplomat karir. Betul. Ya, kalau Mas Tom ini backgroundnya adalah wartawan. Menjadi dubes pertama wartawan lah yang menjadi dubes Singapura, gitu ya Mas Tommy ya. Betul. Nah, itu ceritanya gimana Mas Tommy? Waktu itu bisa menjadi dubes itu ceritanya gimana? Ya, dubes itu kan hak prerogatif presiden. Ya. Jadi waktu itu Presiden Joko Widodo yang kemudian menominasikan saya sebagai calon duta besar dan kemudian nama itu disampaikan ke DPR. Dan saya kira kalau saya masih ingat 2019 ketika itu pemerintahan kedua Pak Jokowi, kemudian beliau ingin menunjuk beberapa pos yang kebetulan kosong
Karena sebelum saya itu kan Pak Ngurah Swajaya. Pak Ngurah kalau nggak salah dulu pernah jadi sekjen ya? Kemudian beliau ditunjuk jadi dirjen. Oh, dirjen ya? Dirjen Amerika Eropa. Dan sekarang beliau menjadi duta besar di Switzerland. Jadi kekosongan itu yang kemudian membuat mungkin Pak Jokowi mengusulkan nama saya masuk ke dalam calon duta besar, dan itu disampaikan ke DPR. Tapi kalau dilihat dari ceritanya Mas Tommy, ya kalau nggak salah ya, Mas Tommy itu sempat diisukan pada saat itu mau menjadi dubes Jepang, kalau nggak salah pada saat itu ya, sempat diisukan begitu ya? Ya, sebetulnya kan karena pos Jepang ketika itu kan kosong. Ya. Jadi Pak Arifin Tasrif ketika itu ditunjuk jadi Menteri SDM, Energi dan Sumber Daya Mineral, sehingga kemudian ada kekosongan. Pak Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem ketika itu berpandangan bahwa wah, kalau duta besar di Jepang itu adalah orang yang dia kenal, enak juga nih. Mengapa? Karena kan istri beliau kan ada darah Jepang. Darah Jepang. Dan memang jadi leluhurnya ada dari Jepang. Sehingga kemudian ada kedekatan dengan Jepang. Itu yang membuat kemudian ada pikiran. Tapi kan kemudian kita tahu tempat itu bukan tempat yang khusus lah ya. Jadi tidak semua orang bisa ditempatkan di Jepang. Tapi sekali lagi saya tidak tahu prosesnya karena itu kan di level tingkat tinggi, saya tidak terlibat karena saya bukan orang partai politik, saya bukan orang pemerintahan, dan saya juga tidak pernah mendekat pada kekuasaan. Jadi sama sekali blank dan saya tidak tahu bagaimana prosesnya. Tetapi kemudian yang saya ingat bulan Februari tahun 2020 saya ditelepon oleh Pak Wakil Menlu, Pak Mahendra Siregar. Dan Pak Mahendra Siregar kan sebetulnya teman lama saya. Ketika beliau menjadi Deputi Menko Equin, zamannya Pak Abu Rizal Bakri, kami kan dekat. Saya kan dengan Pak Ical juga sangat dekat. Karena ketika beliau menjadi Menko kan, saya sering ikut liputan dengan Pak Ical. Karena itu kedekatan saya dengan Pak Mahendra itu dimulai dari sana. Dan ketika Pak Mahendra telepon, saya pikir karena beliau juga baru ditunjuk jadi Wakil Menlu setelah sebetulnya sebagai Duta Besar Indonesia di Washington kan. Kemudian saya pikir mau brainstorming saja. Tapi ternyata beliau menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo mengusulkan nama saya untuk diajukan ke DPR. Bersedia atau tidak? Nah, itu yang sebetulnya pertemuan tanggal 25 Februari tidak salah, 2020, yang kemudian saya tahu, saya akan dicalonkan. Tapi karena sekali lagi ini proses awal, karena itu waktu itu Pak Mahendra sudah mengingatkan, tolong ini rahasia, karena suratnya belum dikirim. Jadi bisa saja Presiden kemudian juga berubah lagi. Tapi pada saat bertemu Pak Mahendra itu sudah disampaikan bahwa Mas Tommy menjadi calon dubes di Singapura atau baru calon dubes? Sudah disampaikan. Akan dicalonkan untuk jadi duta besar di Singapura. Karena itu kalau iya, kemudian akan konfirmasi ke Presiden sehingga surprise Presiden ke DPR memasukkan nama saya di antara 32 calon dubes ketika itu dan ditempatkan untuk Singapura. Ya. Pada saat bertemu Pak Mahendra, Mas Tommy memang baru tahu pada saat itu, artinya menjadi surprise buat Mas Tommy, atau memang Mas Tommy sudah dikasih tahu sebelumnya oleh siapa begitu? Belum tahu. Oh, belum tahu. Betul. Jadi surprise bahwa ini Singapura gitu ya? Baru tahu, sehingga ketika itu saya tidak menyatakan iya. Iya. Jadi saya sampaikan kepada Pak Mahendra bahwa izinkan saya untuk tanya dulu. Karena kebetulan istri saya baru pensiun. Oke. Dari Kementan. Dan dia ingin menikmati masa pensiunnya. Karena itu saya minta waktu untuk konfirmasi apakah istri saya mau atau tidak. Kalau istri saya tidak mau kan juga nggak mungkin berangkat kan. Nah itu yang kemudian proses yang terjadi. Sekali lagi pertemuan dengan Pak Mahendra di kantor Wamenlu itu betul-betul pertemuan empat mata. Ya, kemudian beliau menyampaikan nama ini. Dan keesokan harinya baru bisa saya menjawab bahwa saya bersedia untuk dicalonkan. Iya. Mas Tommy, ya, kalau nggak salah ini kan Februari 2020 ya tadi ya. Itu kan setelah itu kan beberapa hari kemudian kan ada COVID kalau nggak salah ya. Betul. Kalau nggak salah Mas Tommy pada saat COVID sedang diminta bantuan oleh Pak Doni Monardo, Kepala BNPB pada saat itu ya untuk
bersama-sama Saya di gugus tugas kemudian dihubungi oleh Pak Doni Monardo almarhum itu 17 Maret tahun 2020. Oh, oke. Karena kemudian Presiden membentuk gugus tugas penanganan COVID dan ketua gugus tugas itu Pak Doni. Pak Doni telepon saya. Tetapi karena sekali lagi ini kan proses tanggal 25 Februari kan betul-betul awal. Dan kemudian ketika terjadi COVID, semua konsentrasi kan kepada COVID kan. Dan kemudian proses pencalonan itu pun tidak jelas, ya kan? Karena kan apakah ini akan berlanjut atau tidak berlanjut. Karena itu ketika Pak Doni menghubungi saya dan meminta saya untuk membantu beliau, ya membantu voluntary bahwa membangun komunikasi publik. Karena Pak Doni ketika itu punya pikiran, ini COVID ini sesuatu yang tidak diketahui secara jelas. Masyarakat juga bingung. Sehingga kemudian perlu ada komunikasi publik. Bagaimana kemudian komunikasi publiknya itu dikemas dengan baik. Ketika itu kemudian beliau mengundang saya untuk brainstorming, meminta tolong, Mas Tommy gimana kita membangun komunikasinya kepada publik ini. Karena sekali lagi, orang tidak tahu apa itu COVID. Ya kan? Apa yang harus dilakukan? Bagaimana cara menghindarnya? Kalau kemudian sudah terkena, terus harus melakukan apa? Jadi banyak hal yang ketika itu betul-betul kita blank, apalagi Pak Doni juga latar belakangnya bukan kesehatan, sehingga kemudian kita bicara. Nah, proses pencalonan duta besar sendiri saya sudah lupakan, karena kemudian saya fokus di sini Pak Doni. Dan ternyata saya 7 bulan di gugus tugas itu, dan selama itu saya tidak pernah memberitahu Pak Doni bahwa saya sudah dihubungi karena Pak Mahendra sudah menyampaikan, tolong jangan beritahu siapa. Karena itu saya tidak pernah bicara. Kemudian muncullah rumor-rumor bahwa jadi duta besar di Jepang segala macam. Saya tidak pernah mau komentar. Karena sekali lagi itu prosesnya baru awal dan baru kemudian kalau tidak salah mungkin bulan Juni mungkin Presiden baru kirim surat itu. Bulan Juni 2020 Presiden kirim surat, ya? Kirim surat ke DPR. Kemudian, barulah muncul resmi di media bahwa Presiden mengajukan, DPR sudah menerima surat dari Presiden. Ada 32 nama calon duta besar. Salah satunya adalah dari wartawan. Dari wartawan. Oke. Nah, itu Juni 2020 disampaikan lah. Fit on proper test-nya kapan itu, Mas Tom? Kalau tidak salah bulan Juli. Bulan Juli, lama juga sebetulnya ya. Lama. Dari itu ya, karena mungkin pas COVID itu kan jadi agak ini ya ribet juga ya untuk bertemu dan lain. Tapi waktu fit on proper test tatap muka ya, Mas Tom ya? Tatap muka tapi dengan jumlah yang terbatas. Jumlah terbatas. Jadi saya masih ingat ketua Komisi 1 itu adalah Mutia Hafid. Mutia Hafid, itu anak buah Mas Tommy. Nah kemudian karena COVID ada pembatasan. Jadi orang yang diminta hadir langsung ke gedung DPR, tiap fraksi hanya boleh 1 orang. Dan tiap fraksi hanya satu orang itu yang boleh bertanya. Sisanya diminta untuk mengikuti lewat Zoom. Jadi karena itu di ruang Nusantara itu ruangan begitu besar, anggota DPR yang hadir itu jumlahnya terbatas. Hanya fraksi yang ada di DPR dan itu diwakili. Dan setiap fraksi hanya boleh menyampaikan 1 orang sebagai penanya. Dan prosesnya sangat cepat karena ketika fit and proper itu pertama para calon duta besar diminta untuk menyampaikan pemaparannya 10 menit. Setelah itu anggota DPR fraksi itu memberikan pertanyaan. Dirangkum pertanyaan itu harus dijawab dalam 15 menit. Semua pertanyaan itu harus dijawab dalam 15 menit. Sesudah itu ketua pimpinan sidang akan mengatakan apakah jawaban 15 menit itu mencakup semua pertanyaan. Kalau tidak, itu diminta untuk membuat jawaban tertulis. Jadi karena COVID memang prosesnya dibuat cepat. Karena waktu itu aturannya jangan terlalu lama berada dalam satu ruangan. Betul. Sehingga tidak terpapar secepat mungkin. Karena itu waktunya 10 menit presentasi, mungkin anggota DPR bertanya sekitar 30 menit. Tiap fraksi kan tidak satu pertanyaan, kan banyak pertanyaannya. Kemudian kita memberikan jawaban 15 menit. Jadi prosesnya mungkin sekitar 1 jam di dalam ruangan itu. Dan karena itu kami di angkatan tahun 2020, ada Pak Desra, Pak Andri Hadi, Pak Mayarfa, Pak
Muhammad Lutfi, ya, Menteri Perdagangan, kira mengatakan sebagai kita ini dubes COVID. Karena semua acaranya berbeda dengan aturan atau protokol yang biasa berlaku. Termasuk pada saat pelantikan ya, Mas Tom ya. Itu juga sangat terbatas. Sama sekali tidak boleh ada keluarga, hanya satu orang yang dilantik saja yang datang. Itu pelantikan tanggal berapa, Mas? Bulan 14 apa? September. 14 September ya. Oh, oke. 14 September itu. Cukup jauh juga ya dari fit and proper test ya? Jauh juga ya. Karena sekali lagi agenda presiden kan waktu itu COVID. Iya. Sehingga kemudian acara-acara yang lain itu di nomor 2 kan lah ya. Nomor 2 kan. Nah, Mas Tommy kemudian setelah itu baru berangkat ke Singapura itu tanggal 30 Oktober 30 Oktober. 30 Oktober 2020 dan waktu itu Singapura COVID. Oh iya, makanya itu termasuk ketat pada saat itu ya. Sangat ketat karena itu saya diminta untuk menjalani karantina selama 14 hari. Selama 14 hari. 14 hari itu di Wisma. Oh, di Wisma Indonesia. Wisma Duta. Iya. Oh. Jadi saya masih beruntung juga. Waktu itu Singapura. Oh, bukan di hotel Mas Tom ya? Mereka sudah bisa mengendalikan kan. Tapi tetap orang baru datang itu harus karantina 14 hari. Hari ke-10 akan di swab di PCR. Dites positif atau tidak positif. Jadi 14 hari. Tapi karena periode itu Singapura masih pengendalian masih baik, diperkenankan untuk boleh di Wisma. Tapi tidak boleh kemana-mana. Dipantau juga? Aktivitas apapun tidak boleh. Tapi dipantau? Pakai apa mantaunya mereka biasanya? Mereka memantaunya pakai teknologi yang namanya, kita dipasang gelang. Dan kemudian ada satu alat monitor yang harus dimasukkan ke dalam plug listrik. Dan itu jarak antara yang gelang kita dengan plug listrik itu hanya maksimum 15 meter. Jadi kalau kita menjauh dari sana, ketahuan langsung. Di monitoring sistem mereka itu ketahuan, dia kemudian akan menghubungi. Dan kita diminta untuk video call. Ditanya, Anda di mana? Bisa video call, coba lihat tunjukkan ruangannya. Nah, pada saat di sana Mas Tommy, artinya COVID juga sedang lagi puncak-puncaknya juga ya, tahun-tahun seitu ya. Apa yang terpikir oleh Mas Tommy pada saat itu? Ya, karena kan di negeri orang lagi COVID lagi, nah kayak gitu kan? Ya pada saat itu apa Mas yang lagi mungkin juga WNI di sana segala itu kan pasti termasuk aktivitas KBRI segala kan pasti kan terbatas ya pada saat itu ya. Sebetulnya program waktu COVID Singapura kan menetapkan COVID di Februari. Kemudian Pak Dubes Ngurah ketika itu sebagai salah satu bagian dukungan negara, jadi bagian dari perlindungan WNI, ketika itu membuat program memberikan vitamin untuk WNI yang ada di Singapura. Jadi programnya adalah bagaimana WNI yang ada di Singapura itu mereka punya ketahanan fisik yang baik sehingga tidak mudah tertular. Yang lain adalah karena kemudian Indonesia sudah mulai terjadi COVID di bulan Maret dan kemudian prosesnya juga kemudian makin lama makin memburuk. Sebelum saya berangkat, Pak Doni memang menyampaikan pada saya, Mas Tommy, tolong walaupun sudah di Singapura, apa fungsi untuk membantu BNPB, gugus tugas itu tetap jalan, Mas Tommy. Jadi kalau bisa di Singapura, apa hal-hal yang baik dari Singapura, kalaupun ada hal-hal yang bisa dibantu oleh Singapura ke Indonesia, Mas Tommy tolong fasilitasi. Jadi praktis ketika pertama kali saya datang, langkah yang dilakukan itu adalah bagaimana membangun jaringan dengan teman-teman Singapura, mencari bantuan-bantuan yang bisa dikirimkan ke Indonesia, apakah itu dalam bentuk obat-obatan, kemudian dalam peralatan, apalagi kemudian pada kita masih ingat tahun 2021 itu ada bulan Mei, itu kan ada Delta, dan Indonesia ketika itu kan pernah ada satu momen kita kekurangan oksigen. Betul. Nyaris ya susah. Kan? Kalau kita masih susah ingat sekali. Nah, ketika itu kan kemudian dicari upaya bagaimana bisa mendapatkan oksigen untuk di Indonesia. Waktu itu kan ketua penanganan pusatnya itu kan Pak Luhut.
Nah, Pak Luhut misalnya telepon ke Singapura kepada pejabat Singapura, ke Pak Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan untuk bisa nggak dikirim bantuan oksigen. Nah, menjadi persoalan kan bagaimana transportasi oksigen. Oksigen itu kan sulit. Kemudian harus membuat ada tangki khusus. Dan ketika itu kalau kita masih ingat seluruh dunia kan delta. Saya masih ingat di bulan Mei itu ketika kita kekurangan oksigen, pertama kali yang menjadi persoalan itu kita butuh oksigen tank. Ya. Jadi tangki oksigen itu. Kemudian tangki oksigen itu yang kemudian kita coba cari di Singapura. Ternyata yang ada di Singapura itu sudah diborong habis sama India. Oh. Jadi sudah ditulis ini pakai bendera India dan akan dikirim ke India. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian Pak Luhut menghubungi, tolong lo dibantu. Nah, Singapura pun kebingungan juga. Karena membuat oksigen tank itu kan tidak sehari. Itu prosesnya kan karena tekanan, tidak boleh bocor, segala macam kan bisa meledak kan. Jadi ketika itu kondisinya seperti itu. Nah, termasuk alternatif yang lain adalah mencari oksigen generator. Ya kan. Oksigen alat tabung yang dulu dipakai, waktu itu juga kan yang bisa untuk 2 orang, gitu kapasitasnya kecil tapi bisa menghasilkan oksigen. Itu kan juga barangnya tidak ada. Nah, waktu itu menghubungi Temasek misalnya, karena Temasek punya hubungan ke China, kita belinya dari China, kemudian ketika dapat barangnya dari China, mengirimkannya. Kan ketika itu kan persoalannya di transportasi juga terbatas. Ya. Kita bahkan mau kirim Garuda datang ke pabriknya di China, kemudian bawa ke Jakarta gitu. Itu persoalannya kan tidak mudah gitu. Ya. Nah, kita cari segala macam, akhirnya kita dapatkan Singapura bawa dari China ke Singapura, kemudian dari Singapura dibawa ke Indonesia dijemput pakai Hercules. Jadi praktis mungkin setahun pertama saya di sana lebih pada bagaimana meningkatkan kerjasama penanganan COVID dan kemudian menyalurkan bantuan itu. Jadi saya praktis mungkin hampir tiap bulan atau tiap 2 minggu saya tuh datang ke Changi Naval Base karena semua barang bantuan dari Singapura itu harus diangkut ke Indonesia. Caranya adalah minta tolong teman-teman dari TNI Angkatan Laut mengirim kapal dari Batam ke Singapura, Changi Naval Base ke pangkalan lautnya Singapura, kemudian masukkan ke sana, kirim ke Jakarta, dan itu proses berulang-ulang. Oksigen generator. Dan itu mungkin ada sekitar 5.000 alat itu yang kemudian dibantu oleh Singapura melalui Temasek ya, dan dikirimkan ke Jakarta. Jadi Singapura ketika itu kita saling membantu lah, karena ketika awal Singapura COVID, sekali lagi Singapura lebih dulu Februari daripada Indonesia untuk menetapkan COVID. Mereka kan juga kebingungan. Karena itu kemudian khawatir tidak cukup bednya yang ada di Singapura, di rumah sakit Singapura, mereka membuat namanya tempat penampungan sementara. Jadi dibuat tenda besar di beberapa tempat yang kosong itu. Persoalannya kan butuh bed juga kan. Nah, di awal-awal itu bednya dikirim dari Batam. Jadi Singapura minta tolong Batam untuk menyediakan bed-bed tempat tidur karena khawatir kurang. Karena di Singapura itu ternyata jumlah bed, ya orang kan berpikir Singapura tuh sistem kesehatannya luar biasa ya kan. Sepertinya siapapun boleh datang ke Singapura dan semua bisa ditangani kan. Tetapi di Singapura itu jumlah bednya itu hanya 10.000. Di semua rumah sakit total. Di semua rumah sakit yang ada di Singapura itu hanya 10.000. Yang fasilitas ICU-nya itu hanya menampung kalau tidak salah sekitar 2.000 orang. Jadi kan orang Singapura saja kalau terpapar semua itu nggak cukup. Tidak mungkin cukup. Kan? Iya, tidak Karena itu mereka membuat tempat penanganan sementara. Tetapi kemudian bentuknya seperti tenda gitu, tenda besar, kemudian dipasang dan itu, tetapi kembali lagi karena Singapura penanganannya cepat, kemudian dengan pendekatan saintifik yang sangat baik,
tempat itu yang dibangun tidak pernah terpakai. Oh. Karena Singapura pintar sekali. Dari awal masyarakatnya diedukasi. Kalau Anda merasa punya gejala COVID, masuk kamar, kunci, istirahat 5 hari. Kalau kamu demam, kamu makan Panadol. Nggak usah apa-apa. Yang penting adalah istirahat, kemudian demamnya dikendalikan. Kalau kemudian ada persoalan dengan kemudian pernafasan lebih sesak, baru masuk ke UGD. Akibatnya apa? Rumah sakit tidak kebanjiran pasien. Karena orang diminta untuk isolasi mandiri sebetulnya. Iya. Itu yang membuat mengapa walaupun hanya 10.000, mereka bisa mengendalikan secara baik karena tidak semua orang harus datang ke rumah sakit. Nah, terbalik di Indonesia. Karena kepanikan, semua orang datang ke UGD. Akibatnya ada beberapa momen yang terjadi di Indonesia. Pasien harus dirawat di lorong rumah sakit. Ya Kenapa? Karena semua panik. Nah, disitulah yang dari awal bedanya Singapura ya. Pentingnya edukasi pada masyarakat, apa yang harus dilakukan. Tapi edukasi pada masyarakat itu kan karena memang sistem IT-nya ya terhadap yang diberlakukan di sana udah bagus, Mas Tom ya. Betul. Mau nggak mau ada itu ya. Mas Tommy sempat kena COVID di sana? Saya kena COVID setelah Singapura membuka diri. Jadi saya masih ingat tahun 2022, itu kan 2020 kejadian, 2021 Singapura menutup diri. Tahun 2022 mereka baru membuka kembali. Dan pertama kali Singapura membuka itu adalah ketika pertemuan leaders retreat antara Perdana Menteri Lee Hsien Loong dengan Presiden Joko Widodo di Bintan. Jadi pertama kali Perdana Menteri Singapura keluar dari Singapura. Setelah COVID ya. COVID itu adalah ke Bintan. Dan itu terjadi 25 Januari tahun 2022. Nah, setelah Perdana Menteri keluar ke luar negeri dan kemudian kembali sehat, Singapura membuka dirinya. Sampai kemudian pada bulan Oktober pertama kali lagi dibuka F1. Kalau masih ingat. Nah, saya terpapar setelah nonton F1. Mengapa? Karena jumlah banyak pasti orang yang datang itu rekor 325.000 penonton yang datang. Malah lebih banyak dibandingkan sebelum COVID. Sebelum COVID. Jadi saya terpapar di situ. Setelah itu saya istirahat di kamar selama seminggu. Udah selesai. Kalau seminggu selesai. Lagi di Singapura tidak perlu ke rumah sakit. Jadi kalau kita merasa hasil tesnya positif, masuk kamar sendiri, kunci, tidur aja. Karena kuncinya untuk COVID itu ternyata istirahat. Tapi keluarga ada yang kena juga, Mas? Istri saya juga kena. Istri kena juga ya. Jadi kalau kena itu masuk kamar aja sendiri. Oke, Mas Tommy. Mas Tommy luar biasa ya selama 5 tahun di Duta Besar, bahkan Bu Retno ini bilang, wah Mas Tommy luar biasa. Itu bukan kerja saya, itu kerja tim. Saya selalu sampaikan pada teman-teman di KBRI, kita ini bekerja untuk Indonesia. KBRI Singapura kan sebetulnya KBRI yang besar. Ini kalau istilahnya kalau dulu ada tipe A, tipe B gitu ya, masih ada nggak sih itu, Mas Tom? Saya tidak tahu klasifikasi, tapi perwakilan Republik Indonesia Singapura itu salah satu yang besar. Karena saya punya 40 diplomat. 40 diplomat. Dan ada ini terbesar, 40 diplomat itu terbesar di perwakilan kita. Terbesar. Ya kan? 40 itu belum lokal staff ya. 40 ini diplomat yang dikirim dari Jakarta. Dan mereka itu kan datang dari 10 kementerian yang berbeda. Paling lengkap ya di Singapura. Paling lengkap. Ekonominya ada perdagangan, ada investasi, ada keuangan, ya kan, ada perhubungan. Kemudian di bidang politik ada atasnya kepolisian, ada atasnya kejaksaan. Jadi atasnya pendidikan ada juga, Mas ya? Pendidikan ada semua, atasnya ya? Pendidikan. Ya, imigrasi pasti. Jadi ya kan? lengkap ada 10. Ya, selalu saya sampaikan dari awal bahwa kita berangkat dari kementerian berbeda. Setiap kementerian punya agenda masing-masing. Tetapi kalau kita kerja sendiri silo-silo, kita tidak pernah akan bisa menyelesaikan. Karena itu mulai saya katakan bahwa kita bekerja bukan untuk kementerian. Kita bekerja untuk bendera merah putih.
Karena itu mulai sekarang kita tanggalkan kita berasal dari mana. Kita fokus sebagai orang KBRI yang punya 2 tanggung jawab. Saya hanya katakan, tanggung jawab kita hanya 2. To protect and to serve. Melindungi dan melayani. Itu saja. Melindungi semua hal, dari mulai orang yang paling punya privilege, sampai orang yang butuh bantuan yang paling tidak berdaya. Itu semua harus diperlakukan sama. Karena kita tidak bisa melihat orang itu siapa. Sepanjang dia WNI, tanggung jawab kita untuk melakukan perlindungan dan pelayanan. Nah, itu saya ajak pada teman-teman. Kemudian saya bagi tugas. Jadi saya mencoba untuk membangun struktur, ya, membangun sistem, membangun strateginya, ya kan. Kemudian saya minta supaya teman-teman untuk berani ambil keputusan. Ya kan, saya katakan sepanjang secara profesional, visible untuk dilaksanakan, kerjakan. Tanggung jawabnya saya. Oh, jadi jangan Mas Tommy ambil tanggung jawab. Iya, saya tanggung jawab sebagai pimpinan. Saya tanggung jawab. Tetapi ketika Anda yakin ini bisa dilakukan, lakukan. Tidak setiap kali harus juga konsultasi terus sama saya, minta arahan. Enggak ada. Kita di sini sama, kita equal. Ya kan, kita egaliter, kita punya misi yang sama. Itu yang saya coba tanamkan. Saya katakan, saya tidak butuh Superman. Yang saya butuh super team. Super team. Oh. Karena itu mulai sekarang kita bekerja dalam tim. Nah, kemudian karena 40-nya kompak kan, banyaklah kegiatan yang bisa kita lakukan. Dan jangan lupa Arifin, ketika Pak Jokowi menjadi presiden, arah kebijakan politik luar negeri zamannya Pak Jokowi itu sangat clear bahwa diplomasi yang kita jalankan difokuskan kepada diplomasi ekonomi. Ya. Diplomasi ekonomi. Buat berbagai macam kegiatan diplomatik yang bisa menarik investasi dan bisa meningkatkan perdagangan ekspor. Itu fokus yang kemudian kami minta pada teman-teman, kita fokus di sini saja, udah jelas kok. Kita ambil kegiatan-kegiatan yang low hanging fruit, yang paling gampang dipetik. Jangan yang di awang-awang, wah besar segala macam, nggak penting. Yang penting ada sesuatu, punya manfaat, dirasakan oleh banyak orang. Itu aja. Jadi bekerja itu jangan berpikiran sepanjang kita ditempatkan di sini bisa menyelesaikan semua masalah. Tidak, saya katakan. Paling lama kita ditempatkan atasnya hanya 3 tahun. Para diplomat Kemlu hanya 4 tahun. Dubes juga 4 tahun. Saya katakan 4 tahun. Apa yang bisa kita lakukan? Nggak, tidak banyak. Tapi mari kita lakukan sesuatu yang bisa kita lakukan dan dirasakan oleh orang. Nah, itu yang coba saya bangun. Salah satu yang paling gampang adalah dari 250.000 orang Indonesia yang ada di Singapura, Arifin, 160.000 itu adalah pekerja migran Indonesia. Oh, dan mereka dari 250.000, 160.000-nya itu pekerja migran? Pekerja migran Indonesia. Dan mereka menjadi domestic worker. Oh, ya. Dia menjadi helper. Oh, helper. Ya, saya katakan Arifin, menjadi helper, berangkat dari Indonesia, datang ke Singapura, itu seperti main roulette Rusia. Russian roulette. Ya. Kalau kita apes, kita dapat employee-nya. Tetapi kalau kita beruntung, ya kan, kita dapat majikan yang sangat baik. Bayangkan ada satu orang, Arifin, pernah datang ke KBRI, bekerja untuk siapa? Untuk Presiden Halimah Yacob. Oh, ada itu? Orang Indonesia. Apa Indonesia? Ya? Oh, terus sebagai apa, Mas Tom? Helper sebagai helper itu maksudnya itu apa? Pembantu rumah tangga. Iya, pembantu rumah tangga. Ya. Membantu rumah tangga di rumah presiden. Satu saat Ibu Halimah Yacob telepon saya, Pak Tommy, yes, Madam Presiden, boleh nggak saya datang ke KBRI? Wah, saya bilang boleh. Kehormatan seorang presiden mau datang ke KBRI Singapura. Ada apa, Ibu Presiden? Saya mau minta tolong helper saya perpanjang kontrak kerjanya. Saya bilang, pada Presiden, itu udah tanggung jawab kami. Ibu tidak usah datang ke KBRI. Suruh itu helpernya, telepon saya, kasih datanya dia, nanti kami urus, kami selesaikan. Apa jawabnya Bu Halimah Yacob?
Tidak Pak Tommy, saya mau datang KBRI, saya mau antar dia untuk perpanjang kontrak. Waduh, Jadi dahsyat bayangkan sekali. itu, beliau mendampingi ketika proses itu sedang dilakukan di KBRI. Ya kan? Iya, iya, iya. Ini iya, kalau iya. orang beruntung yang seperti Iya, itu. baik sekali gitu ya, dapat Di begitu rumah ya. Perdana Menteri, di rumah para menteri, di rumah permanen sekretari, sekjennya di Kementerian Singapura. Mereka banyak. Dan itu orang Indonesia. Nah pertanyaannya adalah, apa yang harus kita bantu pada mereka? Nah, Selalu saya katakan Arifin, mereka 160.000 orang ini kan tidak selama-lamanya kerja di Singapura. Kontrak mereka paling 2 tahun diperpanjang. Kalau dia beruntung bisa diperpanjang bisa sampai 16 tahun, 20 tahun. Banyak yang seperti itu. Apalagi ketemu majikan yang sangat baik. Dia juga makin senang menjadi satu keluarga. Ada mantan sekjen ASEAN, Duta Besar Ong Keyong. Helpernya, ibunya, itu orang Indonesia. Dia katakan, Pak Tommy, ibu saya tidak pernah akan mau makan kalau caregiver-nya dia tidak duduk satu meja di meja makan dengan dia. Dahsyat ya. Jadi hubungannya tuh begitu. Tapi pertanyaannya, satu saat mereka kembali ke Indonesia. Indonesia ya. Ketika mereka kembali Indonesia, akan jadi apa mereka? Ya. Dengan Singapura, dengan boleh dikatakan kalau dari sisi gaji, ya kan jauh dibandingkan dengan di Indonesia. Di Indonesia. Mungkin tidak orang itu turun pendapatan. Sulit kan? Sulit. Sulit turun pendapatan. Apa yang harus dilakukan pada mereka? Nah ini yang saya minta pada teman-teman, ayo pikirkan nih, apa yang harus kita lakukan? Berikan pelatihan pada mereka. Ketika satu saat mereka pulang ke Indonesia, mereka siap dan bisa memulai hidup baru dengan modal pengetahuan, keterampilan. Apapun yang membuat dia menjadi orang yang hidupnya jauh lebih baik dari sebelum berangkat. Hal-hal seperti ini yang selalu saya ajak pada teman-teman dipikirkan. Nah, terakhir saya beruntung sebelum pulang, baru kemarin di launching. Kita punya wakil menteri ini ya, yang ada sekarang ini, yang perempuan-perempuan itu luar biasa. Wakil Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan. Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Itu Christina. Itu luar biasa. Mereka punya pikiran juga sama dengan saya. Dia bilang, Mas Tommy, kita harus naikkan kelas mereka. Jangan hanya menjadi helper, jadi menjadi caregiver. Saya bilang saya setuju. Mengapa? Karena Indonesia kan mau jadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor 4 di dunia. Ya kan? Pada tahun 2030 Indonesia akan menjadi, ya kan? Ukuran kita menjadi akan negara maju itu apa, Arif? Ketika kemudian kualitas manusia Indonesia ini itu naik. Bukan hanya kelompok tertentu, semua naik. Kalau kemudian kita negara nomor ekonomi nomor 4 di dunia, tapi para pekerja migran kita itu hanya blue collar, ya kan, kerah biru, bukan kerah putih yang pakai dasi, yang kerja di misalnya di Meta, kerja di perusahaan-perusahaan bagus kita gitu ya. tidak pernah akan dianggap sebagai negara maju yang hebat. Karena itu dia harus naikkan kelas. Pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan? Saya katakan persoalan terbesar yang terjadi dengan pekerja migran Indonesia di luar negeri adalah ketika mereka berangkat kita tidak pernah memberikan pembekalan pelatihan yang memadai. Ada programnya, tapi kualitas pelaksanaannya kualitas pelatihannya kurang bagus. Arifin, saya kalau asal-asalan gitu ya kan ya. Saya kalau ketemu dengan pekerja-pekerja migran Indonesia di Singapura, dia katakan, Pak, pertama kali saya datang ke Singapura, satu kata pun bahasa Inggris tidak bisa. Mereka datang dari kampung, datang ke Singapura, masuk ke dalam orang tinggal di rumah gedung tinggi. Arifin, pertanyaannya adalah, bagaimana cara naik ke atas? Bagaimana pencet lift? Kan bukan perkara yang mudah, itu harus dilatih.
Perubahan kebiasaan itu kan tidak bisa seketika. Tapi orang Indonesia itu emang top Arifin. Mereka itu tough karena mereka tahu saya harus pergi bekerja untuk mendapatkan uang karena uang itu akan bisa menghidupi keluarga. Kan luar biasa orang-orang. Dan mereka punya kemauan untuk belajar. Dari satu pun tidak bisa mengucapkan bahasa Inggris sampai sekarang itu mereka bisa berbicara. Bahkan ada namanya grup tempat pelatihan yang dibuat di antara kalangan PMI sendiri. Namanya Friend Club of Indonesia, FCI. Perempuan namanya Nuraini. Dia melatih orang-orang PMI for free sesama mereka. Nuraini ini siapa? Orang PMI juga. PMI juga? Oh. Tapi dia lebih lama. Kemudian kita saling memperkuat belajar bahasa Inggris, Arifin. Tiap bulan mereka bikin kompetisi pidato bahasa Inggris di antara pekerja migran Indonesia. Dan mereka kalau pidato, kita kalah, Arifin. Dia tidak pakai teks, dia bisa pidato, dia bicara panjang. Iya. Artinya apa? Orang Indonesia itu kalau dilatih bisa. Tidak perlu masuk formal. Latih, bisa. Nah itu sekarang kemarin baru di-launching oleh Ibu Christina, PPA, dan kemudian Kemenaker. Saya katakan, bikin prototipe satu di Indonesia. Ya kan? Di mana orang masuk ke dalam BLK atau tempat pelatihan ini kerja, dikasih training yang benar. Sesuai dengan kualifikasi untuk menjadi caregiver. Jadi caregiver itu naik kelas lah, bukan helper ya. Bukan helper, dia caregiver. Jadi dia yang membantu. Harapannya satu saat bisa menjadi nurse. Ya, jadi PMI kita tidak apa-apa, PMI pergi keluar. Tetapi ketika dia di luar itu, dia punya kompetensi kapasitas, tertentu, punya keahlian tertentu. Apakah jadi kasir, jadi pelayan hotel, ya kan, atau jadi perawat. Itu kan nilainya lain. Dan kalau orang Indonesia, kamu dari mana? Dari Indonesia. Nah sekarang kalau kita lihat di Singapura, untuk pekerjaan-pekerjaan seperti itu, yang dominan siapa? Filipina. Mengapa Filipina seperti itu? Karena pelatihan di negaranya sebelum berangkat, itu dilakukan secara baik. Nah ini yang sekarang saya katakan pada Ibu Christina, Ibu Veronica, kita jangan bicara masal dulu. Kita bicara prototipe. Kalau ini berhasil, karena kemudian dari Singapura, teman atasi tenaga kerja mempertemukan dengan agensi. Agensinya datang ke tempat pelatihan itu. Kalau kamu mau bekerja di Singapura, maka keahlian ini harus dilakukan, harus dimiliki. Karena itu nanti Balai Latihan Kerja memenuhi dulu kompetensi ini, berikan pelatihan. Sehingga ketika mereka berangkat, Arifin, mereka sudah siap untuk bekerja. Jangan seperti sekarang, Arifin, orang datang, Arifin, masuk ke rumah, dia bingung ya kan? Pasti. Di sini kulkas, di sini ini. Tiba-tiba sama employer-nya diminta, nih tolong kamu setrika, ya kan? Setrikanya kayak apa juga, ya kan? Ya, setrikanya kan ada tergantung panasnya, apa bahannya apa, ya kan? Sutra dikasih panas, bolong. Harganya sekian ribu dolar, marah tidak employer? Iya marah, pasti marah. Kemudian pasti bisa sampai mukul atau itu yang terjadi. Kenapa? Karena kemudian ada gagap budaya. Kenapa? Karena kita tidak pernah persiapan. Nah ini menurut saya katakan kalau prototipe ini jalan, itu gampang kita multiplikasi tempat lain. Nanti kepala daerah kita beritahu, ini loh silabusnya, berikan pelatihan seperti ini. Ini agensinya dari luar. Nah perwakilan yang ada atas-atasnya, apakah itu di Arab Saudi, di Timur Tengah, di Hong Kong, ya kan bahkan di negara-negara Eropa, tinggal beritahu. Kami butuh tenaga ini, kualifikasinya ini. Tinggal nanti pelatihannya di sini dilakukan ini. Mes. Oke. Dan ini untuk membuat prototipe tadi, ini sudah mulai sampai tahap apa nih? Sekarang sudah berjalan. Oh sudah berjalan. Jadi yang untuk Singapura caregiver sudah jalan. Tapi kembali lagi ini kan dalam prakteknya sekarang kita baru tahu gitu. Orangnya dari
kita penawar ada 40 orang, baru 12 orang yang bisa diserap oleh agensi yang ada di Singapura. Oke. Nah, Mas Tom, itu tadi ya, kalau lihat PMI kita tadi ya, mau bikin pelatihan bahasa Inggris dan lain-lain, itu difasilitasi juga oleh KBRI akhirnya? Apanya? Difasilitasi oleh KBRI, tempat. Kami fasilitasi kalau mereka mau pakai tempat, saya kan sampaikan, kita itu punya tempat, lokasi yang sangat prime di Singapura dan besar. Ya. Dan ruangannya juga besar-besar. Selama ini hanya dipakai untuk acara-acara seremoni. Saya katakan, kalau ini acara ini, seremoninya, tentu diutamakan yang seremoni. Tapi kalau kemudian kosong, ya kan, mereka mau menggunakan, kasih aja. Ya. Nah, karena itu sekarang kan banyak kegiatan-kegiatan sana. Karena misalnya ada satu lagi namanya Dia. Dia itu pandai untuk mengajari merias. Merias pengantin, baju, buat baju, segala macam. Nah, mereka kalau ada wisuda, pakailah ruangan di KBRI. Karena itu sekarang banyak kegiatan-kegiatan PMI. Ini maksud wisuda apa? Wisuda merias tadi maksudnya? Iya. Wisuda pelatihan-pelatihan itu. Iya. Wisuda perias. Nah, yang menarik Arifin, Singapura juga sangat sangat mendukung kegiatan-kegiatan produktif seperti ini. Karena Singapura juga ingin orang yang datang ke Singapura itu kualitasnya menjadi lebih baik. Pekerja migran itu apapun levelnya dari atas sampai bawah itu harus orang yang baik. Karena itu banyak yang FCI tadi, yang bahasa Inggris itu, satu saat diberikan tempat oleh DBS Bank itu untuk ada auditoriumnya, bahkan presidennya datang ke acara itu. Kemudian kemarin mereka buat lagi acara, difasilitasi, diberikan tempat memakai Singapore Red Cross. Jadi banyak tempat yang di Singapura. Jadi bagi mereka teman-teman sekarang bisa menggunakan sekolah Indonesia Singapura. Kita punya tempat juga, aula kalau Sabtu Minggu kan tidak ada sekolah, mereka bisa pakai. Atau mereka bisa pakai yang ada di KBRI. Jadi alhamdulillah sekarang teman-teman merasa senang ya kan, teman-teman PMI, karena kemudian ada orang yang mengayomi. Mereka itu sekali lagi orang yang sangat kreatif. Yang dibutuhkan oleh mereka itu adalah orang yang mau merangkul, mengayomi, menyapa. Dan setelah itu mereka pasti jalan. Dan kalau kemudian kita bisa membuat orang menjadi lebih produktif, kelasnya akan naik. Jadi kalau sekarang misalnya rata-rata gaji sebagai helper itu sekitar 600, kalau dia bisa jadi caregiver, itu bisa naik antara 850 sampai 1.200. Kalau dia jadi nurse, itu udah di atas 1.400. Oh, gitu ya, anunya ya. Jadi kalau jadi perawat itu jadi lebih tinggi. Dan sekarang tahun 2024 apa 2023 itu sudah ada 24 perawat Indonesia diterima di Singapura dan mereka ditempatkan di rumah sakit pemerintah Singapura. Tan Tock Seng, kemudian NUH, ya kan KK Hospital. Jadi mereka ditempatkan di rumah sakit pemerintah Singapura. Kualifikasinya memenuhi. Artinya apa? Kalau kemudian kita persiapkan bisa. Orang Indonesia itu. Ini baru 24, Mas. 24. Oh, gitu ya. Ya, artinya kan yang penting kan kita sudah menunjukkan bahwa kita bisa. Bisa. Tinggal sekarang mau berapa jumlahnya. Karena Singapura semakin lama juga membutuhkan juga tugas. Karena orang Singapura sendiri kan tidak mau pekerjaan itu kan. Dia pekerjaannya maunya di bank, maunya di IT, ya kan. Tidak pekerjaan seperti ini. Nah, pekerjaan seperti ini kan selama ini diisi oleh orang-orang Filipina. Kalau kita bisa masuk, itu menjadi peluang buat kita ya. Iya, orang Filipina sekarang orientasinya ke Eropa. Jadi ada kekosongan yang Singapura harus isi juga. Nah, kalau orang Indonesia, mereka sangat senang orang Indonesia karena orang Indonesia itu kerja tidak pernah hitungan, kemudian telaten, ramah, ditambah kalau dia terampil, lengkap lah.
Tapi kalau dari sisi regulasi di Singapura, Mas Tommy, ini untuk perlindungan terhadap para migran itu udah bagus, Mas, dari sisi Singapura undang-undangnya. itu, saya pernah mendampingi Pak Ma'ruf Amin, Wakil Presiden, bertemu dengan Presiden Halimah Yacob, menyampaikan pesan ini bahwa kami punya cukup banyak pekerja migran di Singapura, tolong mereka untuk dilindungi. Dikatakan oleh Presiden bahwa well-being itu, ya kan, well-being dari semua orang di Singapura itu sesuatu yang menjadi paling utama sekarang. Bukan hanya untuk orang Singapura, tetapi para pekerja migran. Karena sekali lagi kontribusi pekerja migran Indonesia terhadap perekonomian Singapura itu signifikan. Pernah ada perhitungannya, karena kemudian ada orang yang bisa mengasuh anak mereka, suami istri bisa pergi bekerja dengan tenang, ya, dengan tenang, kan? Dan ada anak yang bisa merawat, itu nilai ekonominya bisa sampai 3,2 miliar dolar di Singapura. Karena itu disampaikan oleh Presiden Halimah Yacob ketika itu. Well-being itu sesuatu yang menjadi concern dan selalu diutamakan oleh pemerintah Singapura. Kemarin baru ada International Migrant Days. Menteri Tenaga Kerja Singapura, Tan See Leng, itu hadir. Dia sampaikan bahwa sekarang, tahun ini, tahun 2025 kemarin, yang kami lakukan sekarang adalah memberikan fasilitas dormitory yang lebih nyaman, lebih baik, ya kan, untuk para pekerja konstruksi di Singapura. Yang tadinya non-permanen, sekarang menjadi permanen. Kemudian dia tunjukkan hasilnya gedungnya itu. Jadi dari manapun, Singapura itu sangat memperhatikan soal well-being. Karena kualitas hidup itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan semua orang harus mempunyai kualitas hidup yang sama. Karena itu di Singapura kan, kalau kita mempekerjakan orang kan ada standar minimal, gajinya harus sekian. Itu dihitung dari mana? Dari faktor supaya orang itu bisa layak hidup dan kualitas hidupnya baik. Jadi kalau persoalan itu, Singapura sudah menjadi negara maju. Jadi mereka mempunyai standar-standar yang memang sudah sangat tinggi. Yang tadi saya katakan, persoalannya adalah ketika pekerja migran Indonesia itu dengan well-being seperti ini, satu saat harus selesai kontraknya dan kembali ke Indonesia. Bagaimana supaya well-being-nya waktu di Indonesia, dia harus sama. punya kompetensi. Nah, saya dengan teman-teman di KBRI membuat program, dibantu oleh teman-teman diaspora yang lain, kita buatkan program perangkai bunga, kecantikan, ya kan, belajar komputer, apapun yang penting mereka mau apa, berikan. Sebelum Mas Tommy, itu jarang dilakukan atau? Pasti ada. Tetapi saya lebih menekankan bahwa ini harus menjadi sesuatu yang bergulir dan berkelanjutan. Dan kemudian kita harus mampu mengajak, jangan kerja sendirian. Jadi kolaborasi antara negara, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat madani itu pilar. Dan kalau kita bisa membangun sinergi itu, semua apapun yang tidak bisa dilakukan. Tapi kalau kemudian kita di antara tiga pilar ini, kemudian kita saling berkelahi, saling tidak percaya, ya kan? Ya kemudian nggak ada sinergi, tidak ada kolaborasi. Apa yang mau kita kerjakan? Nah ini yang coba saya membangun trust di antara kita, bahwa kita punya tujuan yang sama. Yang penting tujuannya apa? Tujuannya adalah bagaimana kualitas manusia Indonesia dan kehidupan mereka yang tinggal di Singapura menjadi lebih baik. Nah ini Mas Tommy kan tadi menyampaikan bahwa tugas utamanya adalah to protect and to serve. Iya. Gitu ya. Artinya dengan Mas Tommy, kalau saya lihat tadi Mas Tommy mengubah dari sisi manajemen ya, dengan istilahnya dengan mengubah super team. Artinya tidak ada ego sektoral di antara para diplomat ya, bentuk gitu ya. Karena masing-masing sudah paham bahwa kita ini satu, gitu kan, to serve and to protect, ya.
artinya dengan kayak begitu semakin terhadap dengan warga negara kita di sana itu semakin kuat ya dalam memberikan fasilitas, membuat program dan lain-lain gitu ya. Betul. Artinya bahwa ya warga kita di sana pasti sangat merasakan manfaat itu ya pasti. Betul. Dan saya sampaikan tantangannya adalah bagaimana pemahaman ini bisa terus berlanjut. Karena menjadi persoalan diplomat ini kan akan datang dan pergi. Yang tadi saya katakan, atasnya tiap 3 tahun ganti. Apakah atasnya yang sekarang ketika dia pulang diganti yang baru, kemudian value yang sudah kita bangun selama 5 tahun terakhir ini bisa di sana atau tidak? Iya. Nah ini yang sebetulnya paling menantangnya. Apakah kemudian Indonesia itu akan bisa terus dalam proses perbaikan ini? Walaupun nah, ini sebetulnya saya pada teman-teman, kamu jangan balik lagi ke awal nih, harus kamu jaga sama-sama. Ini kan bukan saya, ini kan tugas dari kita sebagai bangsa, ini tugasnya KBRI. Walaupun sebetulnya kalau Dubes juga berganti, ya kan, mungkin punya gaya kepemimpinan yang lain, tapi saya kira tujuannya harusnya sama, tetap sama, gitu ya maksudnya ya. Saya selalu menganalogikan ini, Arifin, saya sampaikan pada teman-teman. Prinsip saya itu pemimpin itu akan datang dan pergi. Kita itu harus seperti tim balap sepeda. Di velodrome itu ada namanya tim pursuit. Tim pursuit itu kan 4 orang. Lawannya 4, kita 4. Dia tiap kali 1 putaran. Ini yang paling depan akan naik ke atas. Diganti pemimpinnya orang kedua. Dia akan pindah ke belakang. Bergantian. Jadi setiap 1 putaran, dia akan bergantian. Apa maksudnya? Karena kemudian orang di belakang ini punya kecepatan yang lebih tinggi lagi. Ini lebih tinggi lagi, ini lebih tinggi lagi. Siapa yang bisa melakukan pergantian dengan kecepatan yang semakin tinggi, dia yang menjadi menang. Nah, filosofi itu yang saya sampaikan pada teman-teman. Kita harus seperti ini. Kalau kita menjadi bangsa pemenang, prinsip ini kita jangan tergantung pada pemimpin, pada sosok. Karena pemimpin itu akan datang dan pergi. Iya kan? Tetapi kemudian kalau kemudian pemimpin ini ganti, yang ini membuat ini lebih cepat, itu Indonesia makin maju. Ketika ini ganti, yang ini lebih cepat, makin maju lah. Terus seperti itu. Jadi tim pursuit di balap sepeda itu filosofi yang paling cocok untuk menggambarkan bahwa pergantian kepemimpinan itu tidak bisa terhindarkan, tapi pergantian kepemimpinan itu harusnya semakin mempercepat, akselerasinya akan menjadi lebih tinggi lagi. Nah ini yang saya harapkan kepada teman-teman di KBRI Singapura. Ini harus dijaga gitu. Kamu harus transfer kepada penggantinya yang akan datang, supaya kemudian prinsip ini berlaku. Kembali lagi, keberadaan KBRI hanya 2, to protect and to serve. Dan KBRI sebetulnya punya punya modal banyak misalnya. Tadi ruangan ada gitu kan. Kalau nggak salah ini kan kalau KBRI ini kan paling besar Mas juga Mas. 3 hektar. 3 hektar. Fasilitasnya dan itu milik kita Mas ya? Punya Indonesia. Bukan sewa kan itu, milik kita kan. Republik Indonesia. Karena itu saya Hmm. katakan juga kepada teman-teman diaspora ya kan. Kalian datang ke sini ya kan. Datanglah kami kan punya koordinator fungsi penerangan sosial budaya. Hubungi Korfung Pensosbudnya ya kan. Bilang kami punya ada kegiatan ini ya kan. Saya bilang sama Pensosbudnya juga, kamu fasilitasilah. Sepanjang tidak tabrakan dan ruangan itu idle. Kenapa? Itu kan bukan hanya gedung yang dari jauh kita boleh lihat. Betul. Tapi sebagai warga negara, itu adalah rumah. Jadi dia harus punya kesempatan untuk masuk ke sana. Merasakan, menggunakan, memanfaatkan, ya kan. Apalagi semua fasilitasnya sekarang ada. Tinggal datang ke sana, ya kan. Sekarang ruang auditorium udah ada LED, ya kan. Mau event apa saja tinggal ganti background-nya. Iya. Itu urusan semenit 2 menit. Nah, saya tertarik dengan pernyataan Mas Tommy tadi, ya bagaimana mengkolaborasikan 3 pihak tadi ya, kalau nggak salah tadi ada pemerintahnya, ada dunia usaha, ada masyarakat madani, gitu. Itu apa Mas kunci segitiga ini itu kemudian bisa
berjalan dengan baik, Mas, kalau di kemarin pengalaman Mas Tommy itu? Pengalaman saya adalah menjelaskan secara clear mengenai gagasan. Ya, Dan kemudian bawa ini dalam konteks kepentingan Indonesia. Sebagai contoh, Arifin, tahun 2022, setelah COVID agak lewat, Singapura sudah membuka diri lagi. Indonesia pun sudah membuka diri. Karena pertemuan Leaders Retreat 25 Januari 2022 itu menjadi titik awal Indonesia terbuka kembali. Pergerakan orang dimungkinkan. Karena 25 Januari itu di Bintan, saya masih ingat, tanggal 1 Februari Pak Luhut itu mendeklar Bali juga terbuka untuk kunjungan orang. Apa yang kemudian harus kita lakukan? Saya punya koordinator fungsi ekonomi yang sangat kreatif, namanya Hastin Dumadi. Dia katakan, Pak, kita bikin forum, Pak. Forum bisnis. Indonesia Singapura Business Forum. Wah, kita undang, Pak, Menteri Singapura, Menteri Indonesia, pengusaha Indonesia, pengusaha Singapura. Kita bicarakan lagi, post-COVID, apa yang bisa kita lakukan kolaborasi. Oke, kita buat, kita bikin rancangannya, kita rancang. Pertanyaannya, uangnya dari mana? Ya kan? Selalu kan ada anggaran. Anggaran. Wah, tahu Arifin, anggaran per tahun untuk promosi perdagangan, pariwisata, investasi di KBRI Singapura 1,4 miliar rupiah. Setahun? Setahun. Cuma 1,4 miliar? Iya. Anggaran promosi? Anggaran promosi. Oh. Iya kan? Itu kan kalau di Singapura dolar kan cuma 100.000. Kecil sekali ya? Iya kan? 100.000. 100.000 Singapura dolar. Kalau dibagi per hari, satu hari cuma $300. Makan di restorannya nggak cukup. Nggak cukup. Ya, kan? Jadi itulah. Nah, kita mau buat acara, ya kan, mengundang menteri segala macam. Gimana caranya? Kebetulan zaman COVID, saya sering Pak Mokhtar Yadi itu kan tinggal di Singapura. Beliau juga nggak ada kerjaan. Hampir setiap minggu, tiap minggu pasti datang ke kantor saya. Selama zaman COVID itu tahun 2021, kita brainstorming mengenai Indonesia gimana. Nah, ketika tahun 2022, saya sampaikan pada beliau, Pak, kita harus bikin kegiatan, ya, untuk bisa meng-attract lagi ekonomi, supaya kemudian ekonomi Indonesia bisa bergerak. Wah, bagus Pak Tommy. Kami merencanakan, Pak, nanti yang bicara Pak Erlangga, Ibu Sri Mulyani, kita undang ke Singapura, kemudian Pak Budi Sadikin untuk bidang kesehatannya, ya kan, terus ada beberapa pengusaha. Nah, dari Singapura yang akan bicara itu Wakil Perdana Menteri Gan Kim Yong, saya katakan, Menteri Kesehatannya Ong Geng Kam, segala macam. Wah, boleh Pak Tommy. Pakai aja tempat saya, ya kan? Stephen Riyadi kebetulan baru merenovasi. Zaman COVID itu Pak Mokhtar Riyadi kan visinya luar biasa. Beliau merenovasi Hotel Mandarin Orchard. Bahkan kemudian brandnya diubah dari Mandarin Orchard menjadi Hilton. Hilton, iya menjadi Hilton itu sekarang. Saya bilang, ini kebetulan sedang soft launching Pak Tommy. Nah, sekalian untuk melakukan bagian dari soft launchingnya Hilton, pakai aja ballroomnya. Disitulah. Wah, kita buat ballroom acara. 500 undangan pengusaha Singapura semua datang. Biayanya apa? Ya, biayanya semua makanan, hotel, kamar untuk menteri-menteri disediakan oleh Hilton. Free? Free. Oh, wah luar biasa itu. Padahal itu harusnya nggak murah itu. Nggak murah. Kemudian untuk tiket pesawatnya, minta tolong teman-teman Garuda. Untuk beberapa pejabat disiapkan tiket dari Garuda. Jadi event itu promosi pertama kali. Dan akhirnya kita membuat acara setiap 2 tahun. Acara promosi seperti ini. Tempatnya di situ juga enggak, tapi beda-beda.
tempatnya di situ juga. Di situ juga. Tempat di sana juga. Karena sekali lagi kemudian Pak Stephen fully support kegiatan ini, karena untuk Hilton kan baik juga. Bagus juga. Bagian dari promosinya. Kan? Promosi. Tapi kemudian untuk kepentingan Indonesia. Tapi sekali lagi Arifin, yang selalu saya sampaikan, saya selalu angkat ke dalam gagasan besar. Ketika bicara gagasan besar, tidak ada kepentingan siapapun, tapi kepentingan Indonesia. Semua orang mau. Dan kolaborasi itu, sekali lagi, kita yang bagian bertugas untuk melakukan undangan, komunikasi dengan menteri-menteri Singapura, mengundang para tamu, para pengusaha Singapura untuk hadir, ya kan? Tapi teman-teman swasta, BUMN swasta, itu chip membantu untuk biaya untuk operasional. Masyarakat Madani datang sebagai MC-nya, tanpa bayaran semua. Demi apa? Demi Indonesia. Ini salah satu contoh bahwa kita bisa lakukan. Setelah tahun 2024, setelah pemilu, Februari tahun 2024, ada pemenangnya. Kemudian apa yang akan dilakukan oleh pemerintahan baru? Ketika itu kita buat lagi acara di sana. Kita undang orang dari tim suksesnya Pak Prabowo untuk menjelaskan kepada pengusaha Singapura. Ini loh yang akan dilakukan oleh pemerintah Prabowo Subianto setelah nanti Oktober dilantik. Bagi pengusaha, informasi seperti itu kan dibutuhkan. Indonesia ini mau kemana? Dan kita harus hadir di tempat-tempat seperti itu supaya kemudian mereka tahu Indonesia itu mau melakukan apa. Nah, ini bagian dari tugas KBRI dalam konteks diplomasi ekonomi. Hal-hal seperti itu, Arifin, yang kita bisa lakukan. Apalagi kemudian kita punya teman-teman perdagangan investasi. Mereka juga sangat kreatif. Saya punya atase perdagangan namanya Billy Anugrah. Saya punya atase investasi namanya Andrea Bukara. Mereka berdua datang ke saya, Pak Dubes, saya mau buat acara per 3 bulan. Per 3 bulan. Di KBRI aja. Indonesian Update. Kita undang siapa isu yang sedang menarik, misalnya investasi di kawasan Bintan. Kita undang Gubernur Kepri, kemudian Wali Kota Bintan untuk menjelaskan pengusaha di sana. Kita undang pengusaha Singapura untuk datang. Kita kolaborasi dengan Singapore Manufacturing Federation. Jadi kolaborasi antara Indonesia dan Singapura setiap 3 bulan, setiap kuartal, kita membuat namanya Indonesian Update. Tujuannya apa? Promosi mengenai Indonesia. Mengapa? Karena Singapura itu, Arifin, dalam 10 tahun terakhir, itu adalah investor terbesar ke Indonesia. Ke Indonesia ya. Ketika Pak Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan bertemu dengan Presiden Tharman Shanmugaratnam, disampaikan oleh Presiden Tharman bahwa foreign direct investment Singapura 1/3 itu masuknya ke Indonesia. Pak Prabowo ketika itu menyampaikan, terima kasih. Itu menunjukkan kepercayaan Singapura terhadap ekonomi Indonesia. Dan kalau kemudian Singapura sudah percaya dan yakin bisa investasi Indonesia, negara-negara lain pasti ikut. Karena Singapura menjadi benchmarking. Jadi mengapa kemudian hubungan Indonesia-Singapura itu menjadi sangat penting, Arif? Sangat strategis ya, sangat ini strategis, harusnya. Ya. Karena mereka itu jadi benchmarking untuk negara lain, iya kan? Contoh yang lain, Arifin. Indonesia selama ini tidak pernah bisa mengekspor produk unggas ke Singapura. Mengapa? Karena ketika terjadi flu burung, kasus di Indonesia paling banyak. Dan flu burung itu paling mematikan di Singapura. Karena itu pengawasan terhadap produk-produk unggas, khususnya terhadap flu burung, itu sangat ketat. Tetapi setelah COVID, dan ketika ada kebijakan Malaysia untuk tidak mengekspor produk unggasnya ke Singapura, terutama ayam hidup, Singapura kan butuh pasokan. Kita masuk, kita menawarkan. Kita jelaskan, ini kita punya peternakan dan kemampuan untuk mengekspor. Maka Singapore Food Agency datang ke Jakarta, memeriksa semua peternakannya. Beberapa yang comply dengan aturan flu burung diizinkan masuk Singapura.
Sekarang Arifin, semua produk unggas, ayam hidup, ayam beku, ayam olahan, telur bisa masuk Singapura. Apa manfaatnya bagi kita? Singapura pasarnya kecil, hanya 4 juta. Ya kan? Selalu kita mengatakan itu. Tapi begitu kita masuk Singapura dan approve Singapura, langsung Brunei mengatakan, boleh juga ke Brunei. Singapura aja bisa. Mengapa kamu nggak kirim Brunei ke langsung otomatis Brunei? buka. Boleh juga ekspor ke. Artinya kalau kemudian karena standar yang berlaku di Singapura sudah diakui internasional, maka kemudian dalam banyak hal, kalau kita kemudian kolaborasi dengan Singapura, kita dapat benefitnya juga. Karena kalau Singapura sudah invest di Indonesia, negara lain akan mengatakan bahwa Singapura sudah invest. Apalagi kalau pengusaha Indonesia-nya invest juga. Kalau pengusaha Indonesia invest, pengusaha Singapura invest, seluruh dunia invest. Nah, Pak Prabowo ingin Indonesia ekonominya makin tinggi, pertumbuhan kita bisa 8%. Dari mana kuncinya? Yang satu Arifin, investasi. Karena kalau kita mengandalkan hanya pada belanja pemerintah, mengandalkan pada konsumsi masyarakat, sudah terbukti ini hanya 5%. Lalu 3%-nya dari mana? 3% dari investasi. Investasi itu apa kuncinya? Adalah kemampuan kita menarik investasi, memberikan karpet merah kepada investor siapapun, tanpa harus ada ketakutan berinvestasi di Indonesia. Easy doing business menjadi sesuatu yang sangat penting. Tahun ini Arifin, kita harusnya, ya kan, merasa terpukul atau merasa tertantang. Vietnam tahun 2025 pertumbuhannya berapa? 8%. Ekspor mereka ke Amerika di tengah Liberation Day-nya Trump dan dengan tarifnya naik menjadi 20% dari Vietnam. Mereka surplusnya naik dari 129 miliar dengan Malaysia, naik menjadi 143 miliar dolar. Kalau Vietnam bisa, mengapa Indonesia tidak bisa? Kuncinya apa? Investasi. Investasinya apa? Adalah friendly. Aturan hukum jelas, easy doing business. Dan Indonesia kalau mau tumbuhnya tinggi, ya tidak juga kita bisa hanya mengandalkan Danantara. Danantara penting, ya kan? Tetapi kan tidak mungkin investasi yang begitu besar, ya kan? 3% Arifin dari 1,4 triliun dolar itu berapa? Dan kalau kemudian hanya 3% dari 1,4 triliun dolar untuk tumbuhnya itu harus ditopang oleh Danantara, nggak akan sanggup. Kasihan Pak Rosan juga. Tapi kalau ada 1.000 orang sama-sama memikul beban itu, pasti bisa. Betul. Kalau kita lihat lagi pelajaran dari Vietnam, apa yang membuat pertumbuhan mereka 8%? Ternyata Arifin, itu produk elektronik Arifin. Siapa yang invest di elektronik di Vietnam itu? Ternyata Apple, Samsung, Microsoft. Itu ya, kontribusi terbesarnya di situ ya. Indonesia mau apa? Nah, ini sekali lagi, saya selalu sampaikan pada teman-teman, ini fokus aja di sini. Makanya saya bilang sama teman-teman, teruskan nih kegiatan Indonesian Update tiap 3 bulan ini. Supaya teman-teman Singapura, ya kan, undang mereka untuk datang, untuk mendengar. Ya kan. Memang kuncinya Arifin sudah mendengar, itu ketika datang, apa yang dia dengar benar apa yang terjadi. Ya. Jangan sampai mendengar tapi begitu datang nggak sesuai, ini yang menjadi persoalan ya. Itu yang seringkali membuat hal sedih adalah apa yang kita promosikan, apa yang kami sampaikan, ya kan di ruang jangkauan kami kan di KBRI Singapura. Begitu datang ke Indonesianya ternyata tidak seindah seperti yang kita sampaikan. Betul. Ya mungkin kalau dilihat dari investasi yang pertama penegakan hukum ya. Betul. Hukumnya harus jelas, harus tegas, harus seperti apa gitu. Mereka kan sangat penting. Mereka cuma butuh policy Indonesia tuh yang mana sih gitu. Iya. Jangan berubah tengah jalan. Kalau berubah tengah jalan dia bingung. Karena investasi itu kan orang masuk ke apalagi bangun industri. Itu kan minimal 15 tahun, 20 tahun.
Artinya keberhasilan investasi nanti masuk ke Indonesia, ya kan itu sebetulnya sangat tergantung dengan kebijakan pemerintah kita, ya kan? Dan juga memang itu Mas ya, forum-forum yang diselenggarakan oleh KBRI dan lain itu sangat penting supaya mereka tahu, gitu kan? Dan itu dirasakan Arifin. Kalau saya melihat ya, pertama kali saya datang tahun 2020, investasi Singapura ke Indonesia itu 9,8 miliar dolar. 9,8 miliar dolar. Oke. Ketika 2021 karena COVID, itu turun menjadi 9,4 miliar dolar. Oke. Setelah Indonesia buka lagi, saya sampaikan pada teman-teman, mulai sekarang, ayo kita sama-sama berkomitmen untuk bisa masuk double digit. Ya kan? Masa cuma nggak sampai 10 aja nggak bisa. Kan? Maka yang terjadi pada tahun 2022, investasinya ke Singapura, ke Indonesia, pertama kali double digit, 12,5 miliar dolar. Kemudian tahun 2023 naik menjadi 14,6 miliar dolar. Oke. Tahun 2024 20 miliar dolar. Sudah 2 kali lipat dibandingkan tahun 2020. Itu disampaikan oleh Presiden Tharman kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo, dalam 3 tahun terakhir, investasi Singapura ke Indonesia 2 kali lipat. Naik. Terakhir gimana Mas? Sekarang, kondisi terakhir gimana? Sekarang 2025 berapa? 2025. Dampak kebijakan Presiden Trump dan kemudian kita juga sedang konsolidasikan sampai semester pertama itu 8,8. Oh, semester pertama. Ya. Di kuartal ketiga itu yang tahun lalu itu 5,5 ya, miliar dolar, kuartal ketiga tahun 2024. Sekarang hanya 3,7. Oh, turun ya dibandingkan ya, kuartal tahun di kuartal ketiga. Nah, kita belum tahu angka di kuartal terakhir, kuartal keempat. Tapi kemungkinan di bawah 2024. Iya. Tapi setidaknya masih double digit. Nah, ini yang sebetulnya harusnya memacu lagi kita, ya kan? Kalau kemudian arah promosi diplomasi ekonominya konsisten, harusnya kita harus naik lagi. Mas, kalau dulu kan pemerintah Jokowi itu kan memang jelas visinya, misinya, ya kan? Diplomasi ekonomi. Ini kalau zaman Pak Prabowo sama atau ada perubahan? Kami belum pernah dipanggil ada pertemuan semua kepala perwakilan. Oh, jadi padahal sudah setahun lebih ya? Sudah setahun lebih. Jadi ketika seingat saya di bulan Februari tahun 2025, sebetulnya Menteri Luar Negeri Sugiono sudah merancang pertemuan semua kepala perwakilan dan kemudian mendapat arahan dari Presiden supaya jelas bahwa kami melakukan apa yang harus kami lakukan. Tapi karena ketika itu ada penghematan anggaran 300 triliun, itu ditunda. Nah, sampai sekarang belum ada lagi. Apa yang kemudian dilakukan oleh teman-teman perwakilan? Ya kami melanjutkan kebijakan yang sebelumnya sampai kemudian ada arah kebijakan baru yang ditetapkan. Nah, mungkin minggu-minggu ini kan akan ada pernyataan tahunan Menteri Luar Negeri seperti biasa. Ya mudah-mudahan itu memberikan arah ya. Tapi sebetulnya kalau pengalaman belajar dari negara-negara lain, itu negara-negara lain tuh memang setiap tahun ada pertemuan perwakilan. Oh. Jadi Singapura misalnya di bulan Oktober tahun lalu, semua perwakilan dipanggil pulang ke Singapura. Selama 1 minggu bicara mengenai arah yang akan dilakukan Singapura. Kemudian setiap perwakilan juga menjelaskan mengenai tantangan yang dihadapi dan agenda yang akan dilakukan. Jadi memang kegiatan yang berorientasi untuk menggariskan apa sebetulnya arah kebijakan dari pemerintah khususnya untuk diplomasi luar negeri. Artinya
agenda yang seharusnya tertunda pada bulan Februari 2025 itu sebetulnya sangat strategis ya, untuk dilakukan sebetulnya ya. Karena terakhir pertemuan perwakilan, ya seluruh perwakilan itu terakhir tahun 2019. 2019? Iya. Jadi saya juga belum jadi duta besar. Jadi tahun 2019 itulah pertemuan terakhir, dan dari sanalah sebetulnya keluar diplomasi ekonomi itu. Nah, arah diplomasi ekonomi itu kemudian kita maintain di sampai pemerintahan keduanya Pak Jokowi. Karena memang pemerintahannya kan masih sama kan. Iya. Tapi kalau yang sekarang kan sebetulnya eranya Pak Prabowo, perlu juga sebetulnya semua perwakilan dapat guidance apa yang harus dilakukan oleh perwakilan. Sekali lagi untuk mendukung agenda besar nasional kita. Ya. Mas Tommy, ini tadi kembali ke yang segitiga tadi ya, pemerintah, dunia usaha, Mas Hamdani. Ini Mas Tommy terapkan juga untuk ini ya, kalau nggak salah ya, untuk renovasi KBRI ya. Betul. Itu renovasinya termasuk gimana Mas? Banyak atau seperti apa Mas Tommy merenovasi itu? Karena kalau nggak salah itu mungkin kelihatan tua gitu ya. Mas Tommy masuk ya? Kalau pertama kali saya datang, saya melihat bahwa aset KBRI itu luar biasa. Yang di Singapura. Singapura. Ya. Yang tadi saya katakan 3 hektar, bangunan kantor, rumah duta besar, wakil rumah duta besar. Itu dibangun pertama kali tahun berapa Mas? Tahun 84. 84? Iya. Oke. Setelah itu tidak pernah ada renovasi? Nah, itu yang jadi masalah saya kan. Artinya kan sudah 40 tahun. Kalau melihat mengenai kondisinya, ya memang persis seperti tahun 84. Jadi sudah masa era 40 tahun yang lalu, nggak cocok lagi dengan kekinian sekarang, kan? Ya kan kondisi sekarang. Dan kemudian yang saya sangat prihatin itu ternyata rayap Singapura itu luar biasa. Jadi kalau Arifin ingat misalnya masuk dari depan lobi, ya kan di sebelah kiri itu kan ada pengalih angin, kisi-kisi gitu. Ya. Itu kan dulu kisinya kayu tuh. Itu kayunya itu sudah gantung karena bawahnya udah habis makan rayap. Ya, habis makan rayap. Masuk ke dalam, lampu-lampunya juga downlight gitu. Kemudian lampu biasa, sehingga kemudian temaram. Masuk ke ruangan auditorium, itu setiap kali kami ada acara itu, kenapa tiap kali pulang tuh kotor di rambut ini. Ternyata rayap turun, kotoran yang dimakan rayap itu. Saya katakan, wah ini kalau gini caranya, ini sebetulnya potensinya tinggal rubuh. Tapi pertanyaannya rubuhnya kapan? Tapi kembali lagi itu zaman waktu itu COVID kan. Tidak mungkin juga kita minta anggaran ketika semua anggaran fokus untuk penanganan COVID. Nah, kebetulan saya masih ingat pada waktu itu ada kunjungan Pak Luhut ke Singapura. Kemudian saya membuat acara untuk makan malam. Makan malam itu salah satunya yang diundang adalah para pengusaha. Nah, kemudian saya tunjukkan, Pak, lihat nih Pak, kondisi, wah ngeri banget, saya bilang gitu, Pak. Iya Pak, ini bangunannya udah terlalu tua Pak, dan belum pernah ada renovasi. Ya udah kalau gitu kemudian coba di ini aja direnovasi ya, tapi anggarannya nggak ada. Jadi nanti kita chip in gitu. Ya kemudian kita minta kontraktor yang ada di Singapura, karena Singapura kan standarnya dalam segala hal kan tinggi kan. Nah kontraktor itu yang kemudian mendesain gambar ya kan, keluar ke angka ya kan. Kemudian saya sampaikan, ini kalau angkanya seperti ini, ya kan, silakan deh teman-teman pengusaha serelanya, ya kan. Dan saya selalu katakan, orang yang mau nyumbang 10.000, mau nyumbang 50.000, 100.000, 200.000, menurut saya sama. Mereka punya kepedulian yang tinggi untuk Indonesia. Jadi saya tidak melihat besar kecilnya. Jadi dari urunan, ya, tanpa pernah menentukan berapa jumlahnya, uang itu langsung mereka kirimkan ke kontraktor. Jadi
KBRI sama sekali tidak lewat KBRI ya. Oh. Jadi kemudian jadinya hibah. Hibah. Karena itu beruntung ketika renovasi dilakukan, Kepala BPK Pak Agung Firman Sampurna ketika itu datang, saya sampaikan, Pak, ini kondisinya gini, anggaran nggak ada, akhirnya jadinya pendekatannya hibah. Udah benar ya. Wakil Ketua BPK datang, oh betul udah. Kemudian ada Pak Basuki kan, Pak kita perbaikin. Udah benar, bagus nih kualitasnya. Gitu. Makanya jadi seperti sekarang. Nah saya ingin juga menyampaikan, Arifin, sebetulnya yang lebih filosofis dari itu. Saya katakan begini, Arifin, kita para diplomat ini itu akan datang dan pergi, paling lama 4 tahun, 5 tahun. Yang jadi masalah itu adalah lokal staff. Mereka sudah kerja 26 tahun, 30 tahun di sana. Saya katakan mereka, kalau kita jadi anaknya lokal staff, satu saat dia datang ke kantor gitu, Pak, saya mau dong lihat ke kantor gitu. Terus lihat kantornya kumuh, jelek, tua gitu. Terus perasaan anaknya seperti apa? Kan tidak ada gairah juga, ya kan? Datang ke kantor, semua lusuh, tempatnya sempit, semua barang kemana-mana. Ya kan, udah seperti gudang, ini bukan seperti kantor gitu. Sementara kalau kita lihat kantor-kantor Singapura itu kan modern ya kan, minimalis, ya kan. Yang kemudian orang juga datang ke sana dengan suasana senang, karena kantornya bagus, lampunya terang, segala macam. Ya udah. Karena itu yang hibah itu sebetulnya yang untuk pelayanan publik, Arifin. Jadi untuk imigrasi, untuk perdagangan, itu dibayar oleh hibah. Nah setelah itu, kemudian saya sampaikan pada Pak Sekjen Kemlu kan, Pak Cecer Harawan, Pak ini gini Pak, jadi memang kantor ini Pak harus direnovasi. Wah udah bagus ya kalau gitu. Nah selanjutnya, ini kan bukan untuk pelayanan publik Pak, ini adalah tanggung jawab negara sebetulnya Pak. Nah kemudian oleh Pak Cecep dialokasikanlah anggaran. Sebetulnya kalau konsep saya, kalau tiap tahun ada anggaran saja, nggak usah besar, tapi perbagian diperbaiki. Tahun 2030 wajah KBRI akan menjadi lebih bagus. 2030 ya. Jadi tidak perlu sekaligus dalam renovasi, satu anggaran. Ya, karena itu sekarang misalnya kantornya protokol konselor untuk pelayanan publik para pekerja migran, renovasi pakai anggarannya Kemlu. Kemudian ada kantornya atasnya keuangan, atasnya kejaksaan, menggunakan anggarannya Kementerian Keuangan sama Kejaksaan Agung. Tetapi ruangan-ruangan yang lain itu kalau bisa dilakukan itu luar biasa. Saya sebetulnya punya konsep 2030 selesai, tapi kembali lagi tahun 2025 karena ada penghematan anggaran terhenti. Proyek. Sebetulnya bukan, ini hanya renovasi lah, yang kemudian menjadi lebih segar, lebih baik, dan kemudian diapresiasi banyak orang kan. Jadi paling tidak kantornya jadi lebih cantik lah. Kantor lebih cantik membuat orang yang ada di situ lebih bergairah. Dan hasilnya bisa dirasakan. Itu sebetulnya dan pemanfaatan warga Indonesia ya terhadap KBRI kita semakin tinggi kan. Dan wajah Indonesia perlulah harusnya, ya kan. Itu. Mas Tommy, ini selama 5 tahun hal-hal apa sih sebetulnya yang menurut Mas Tommy itu yang dilakukan oleh Mas Tommy ya, yang paling bagus lah atau paling luar biasa selama Mas Tommy menjadi dubes? Ya renovasi KBRI. Renovasi KBRI ini ya. Karena kemudian sekarang kita punya masjid yang nyaman. Ya kan, teman-teman dari kedutaan Malaysia, Brunei kan mereka tidak punya masjid kan. Jadi mereka nggak punya masjid? Satu-satunya. Kalau Jumatan misalnya ke situ? Satu-satunya kedutaan di Singapura yang diizinkan punya masjid cuma KBRI Indonesia. Oh, ada izinnya? Yang lain tidak boleh. Oh gitu ya. Teman-teman Brunei kan di belakang KBRI kan, kantornya kan. Mereka tiap Jumatan datang dan mereka menikmati dari yang tadinya kalau datang sholat di KBRI Masjid Istiqomah itu kayak sauna gitu. Sekarang kan nyaman. Saya udah pernah juga Mas di sana. Nyaman. Jadi itu menurut saya wajah KBRI itu menjadi lebih baik. Kemudian kantin juga menjadi lebih baik.
imigrasi lebih baik, ditambah dengan pelayanan yang lebih baik. Sekarang kan serba cepat, cashless, ya kan, semua appointment pakai online. Jadi betul-betul teman-teman orang warga Indonesia itu datang ke KBRI, perpanjangan paspor 10 menit selesai. Mereka bisa lebih efisien kan? Ya, betul. Mereka datang sesuai dengan jadwal, datang periksa sebentar, foto selesai. Kalau perlu 1 hari, sore jam 3 bisa diambil. Ya. Oke Mas Tommy. Jadi ini kalau tadi disampaikan Mas Tommy juga ya, keberhasilan Mas Tommy di sana diapresiasi oleh Bu Retno ya. Mas Tommy menyampaikan bahwa ini adalah kerja tim dan lain-lain. Tapi kalau menurut saya, kalau tim itu tidak dipimpin oleh pemimpin yang luar biasa, ya menurut saya sih mungkin tidak akan berjalan ya. Saya kira Mas Tommy pemimpin yang luar biasa ini ya. Nah, makanya itu saya sempat lihat kemarin Mas Tommy bagaimana pada saat pulang ke Indonesia ya kan diantar oleh banyak orang gitu ya di bandara ya kan, bahkan sampai ke bandara itu saya lihat ya. Itu apa, mereka pegawai KBRI atau ada warga juga atau ada ya nih? Kalau nggak salah ada yang sepeda dubus-dubus segala itu Mas Tommy ya, saya lihat itu ya. Ya, kemarin tuh yang datang diplomat, teman-teman saya naik sepeda, teman-teman BUMN, para diaspora, baru kemudian lokal staff sama home staff. Ya. Sangat mengharukan itu saya pikir. Bondingnya kuat. Jadi ternyata mereka merasakan bahwa dengan pendekatan tanpa jarak, menempatkan mereka sebagai saudara, sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai keluarga. Mereka merasakan juga. Jadi saya memang selama 5 tahun kan jadi duta besar itu ada 2 pilihan Pak Arifin. Mau duduk tidur-tiduran atau mau kerja. Saya pilih yang kedua. Kerjanya timnya kan kuat. Sebetulnya pekerjaan yang diplomasinya bisa ditangani. Tetapi menyapa yang 250.000 orang itu gimana caranya? Datang ketemu mereka. Buka puasa bersama. Mereka kan punya komunitas-komunitas. Pak Tommy datang dong ke acara buka puasa di sini. Mas Tommy datang? Datang. Kemudian acara ketemu sama teman-teman Kristiani Singapura. Pak Tommy datang dong. Datang. Anak-anak muda rangkul, PPIS, IPA. Mereka ada acara, saya datang. Ternyata bagi mereka sapaan seperti itu sangat apalagi berarti. Negara jauh ya. Dia kemudian merasa, aduh saya ada orang tua. Gitu. Ikutan itulah yang ternyata membuat kita menjadi sangat erat. Gitu. Ketika saya sampaikan saya mau pulang, mungkin dalam 3 bulan terakhir, semua orang minta untuk farewell. Jadi isinya acara saya itu farewell, hampir tiap kali farewell. Walaupun kemudian saya juga nggak sanggup lagi karena waktunya kan nggak ada. Jadi banyak orang yang sampai sekarang merasa bahwa, waduh Pak Tommy kalau nggak sempat semasa kami gitu. Dan ternyata juga teman-teman Singapura gitu. Jadi saya terima kemarin tiba-tiba Ibu Halimah Yaakob WhatsApp saya. Pak Tommy, saya dengar Pak Tommy udah mau pulang. Waduh, kita belum sempat ketemu gitu. Tapi saya ingin berikan apresiasi atas servis yang sudah dilakukan oleh Pak Tommy untuk mempererat hubungan Indonesia Singapura. Bagi saya itu priceless itu ya, datang dari seorang presiden Singapura itu. Tapi Mas Tommy, ya suasana seperti yang kemarin yang dialami Mas Tommy itu sebetulnya pernah terjadi itu enggak? Banyak orang mengantar Mas Tommy ke bandara gitu-gitu itu sebelumnya pernah terjadi enggak di Singapura? Kita sempat ditegur juga sama polisi. Oh gitu. Karena terlalu banyak kan. Karena kan bandara itu kan sebetulnya hanya untuk orang yang mau berangkat kan. Itu dia. Kemarin kan jumlahnya terlalu banyak gitu dan lama lagi kan. Iya. Teman-teman di sana kan.
Nah, Mas Tommy, ini Mas Tommy kan saya lihat sebagai ya sebetulnya bukan diplomat karir, tapi background-nya wartawan gitu ya. Wartawan kan mungkin juga banyak sering ketemu orang, ya kan banyak teman, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain bisa lebih baik. Nah, ini seberapa besar sebetulnya Mas ya kontribusi background wartawan itu ya terhadap kesuksesan Mas Tommy sebagai dubes? Sangat besar Arifin, karena wartawan kita kan nggak boleh ada yang nggak bisa. Ya, Coba semua kita bisa. assignment, kamu wawancara Pak Prabowo, berani nggak pulang ke kantor tanpa bisa wawancara Pak Prabowo? Nggak bisa. Gimana cara bisa nembusnya? Kan Pasti pakai banyak segala macam cara. Iya. Cara pendekatan seperti itu yang get things done itu yang saya coba terapkan ketika saya jadi duta besar. Saya mencoba untuk egaliter, cair. Awal-awal saya juga ragu, bisa nggak mereka menerima dengan cara saya kan? Tapi ternyata teman-teman diplomatic corps sangat senang. Dia katakan, Tommy, kamu itu membuat cara pendekatan diplomasi jadi berbeda. Karena Mas Tommy bukan pendekatan pejabat ya? Bukan pendekatan pejabat. Dan saya semua hubungan sama teman-teman duta besar pakai WhatsApp. Jadi karena itu pernah duta besar duta besar Kanada mau pulang, kita ada perpisahan gitu. Waktu dia di pidato dia bilang, saya pernah punya pengalaman penugasan di 7 negara, di Syria, di segala macam gitu. Tapi saya belum pernah merasakan kedekatan hubungan antar duta besar seperti di Singapura. Seperti sama Tommy itu. Mas Tommy disebut? Ya, dia bilang. Seperti sama Tommy, dia panggil saya Tommy semua. Ya saya selalu bilang, makanya ini ya, saya ya, Mas Tommy ya. Tommy. Karena Iya. saya selalu minta mereka untuk panggil saya Tommy kan. Jadi dia kalau panggil saya Tommy ini. Saya urusan sama dia, saya cuma WhatsApp aja. Saya masih ingat memang waktu pertama kali Pak Prabowo baru dilantik, itu kan ada agenda pertemuan G7 di Kanada. Orang dari Ottawa tanya, Pak Prabowo itu jadi datang apa enggak? Jadi datang enggak? Karena itu jadi tamu kehormatannya pertemuan G7 di Kanada. Dia teks saya, Tommy, saya ditanya sama ini, gimana itu kemungkinan Pak Prabowo mau datang ke acara gitu, G7 gitu. Jadi, dan saya jawab. Saya semua sama teman-teman diplomat, semua persoalan, dia mau ketemu siapa, saya coba kontakkan sama Jakarta, ya kan. Ini ada duta besar ini pengen ini. Saya betul-betul jadi kayak wartawan ya. Saya pendekatan wartawan ya. Jadi protokoler segala itu akhirnya sedikit ya Mas ya? Saya dari awal saya datang Arifin, saya udah ancam teman-teman kedutaan itu. Pokoknya kamu, saya datang ke kantor, jangan pernah minta bawain tas saya. Saya bisa bawa tas sendiri. Mereka tahu gitu. Dan saya memang memang bukan diplomat kan. Iya. Jadi ya saya. Jadi sangat membantu Mas itu Mas ya, sangat membantu. Dan Mas Tommy selama 5 tahun mungkin menjadi dubes yang menurut saya mungkin tidak banyak juga dubes yang bisa nulis buku ya. Atau jangan-jangan mungkin Mas Tommy yang pertama kali nih, ya karena mungkin background-nya wartawan, nulis buku ya. Nih saya terima kasih Mas Tommy sudah dikasih bukunya dan saya udah baca ini cerita Mas Tommy mengenai bagaimana awal menjadi dubes sampai kemudian sampai terakhir lah di sana ya. Saya luar biasa, ditanya sama saya waktu perpisahan sama diplomatic corps itu bersamaan dengan dubes Spanyol yang juga selesai. Terus saya kan bagi buku ini kan, saya kan bikin bilingual ini kan. Oh ada bilingual, ada Inggrisnya juga. Oke. Terus dia tanya gini, Tommy, gimana kamu bisa nulis itu? Ya kan? Itu iya. Terus saya bilang gini, Mercedes, saya bilang, ya kan? Nulis itu kerjaan saya. Jadi diplomat itu bukan pekerjaan saya. Kamu tugas kamu jadi diplomat. Pasti kamu nggak bisa nulis, tapi nulis itu pekerjaan saya. Jadi saya bisa nulis.
Tapi ini memprosesnya berapa lama nih Mas Tommy untuk membuat buku ini? Sebulan. Panggil saya Tommy. Sebulan. Sebulan. Wah, dasar Mas Tommy masih ada waktu untuk Jadi sampai. saya menjelang akhir mungkin di bulan September itu, saya makan dengan mantan duta besar Singapura untuk Indonesia, Pak Edward Lee. Oke. Saya sering ketemu sama dia kan, makan, segala macam, ngobrol. Terus dia bilang gini, dia tahu saya wartawan kan, dari waktu jadi Pemret Kompas dia tahu. Dia bilang, Pak Tommy kan wartawan, ya kan? Kenapa nggak bikin tulisan mengenai apa jadi duta besar? Itu kan unik sekali, ya kan? Pengalaman yang berbeda. Kan, dia bilang. Terus saya pulang kan, terus saya pikir-pikir, ya juga ya. Apalagi kemudian nanti di awal saya sampaikan, saya kan dubes COVID. Iya. Ada periode yang tidak pernah mungkin dialami oleh dubes yang Dubes lain, ya kan? Iya ya betul. Karena COVID ini itu sesuatu yang khusus nih. Wah, kemudian saya bilang boleh juga nih ya. Kemudian saya hampir merenung gitu. Kalau saya menulis apa? Ya kan? Seperti biasa lah wartawan kan. Kita kan buat agenda kan. Oke, kalau menulis buku, isinya apa aja? Nah, baru saya tulis nih. Ya kerangkanya dulu lah. Kerangkanya dulu. Apa? Si babnya apa? Apa? Bab 1 bicara apa? Bab 2 apa? Terus. Oke, saya baca lagi. Ini menceritakan nggak 5 tahun saya? Ya kan? Oke juga. Nah, dari situ baru saya menulis. Setiap hari saya nulis 1 bab. 1 bab sampai 14 bab. Selesai, baru bikin kata pengantar, segala macam. Selesai, pertanyaannya, gimana ini cetaknya? Ya kan? Saya coba hubungi Kohar, Media Indonesia. Ya. Ada publisher kan? Saya bilang, Kohar, saya punya buku nih, ya kan? Saya tulis mengenai pengalaman 5 tahun saya. Mau nggak Media Indonesia terbitkan? Gitu. Oke Mas, saya hubungi teman ini, teman publisher gitu. Tapi nggak pernah ada jawaban lagi kan? Terus Pak, saya ke Kompas, ya kan? Teman Kompas kan, penerbit Kompas kan, saya punya tulisan ini, kamu mau nggak? Nggak jawab juga kan? Nah, sebelumnya ada teman-teman saya, mantan-mantan pensiunan Kompas, datang ke Singapura, dia kasih buku. Terus dia bilang, Mas Tommy, kita teman-teman ini berlima, Nasir, Subhan, kemudian Joni, ya kan. Kita bikin sindiket nih. Saya keinget dia. Terus bilang sama dia, John, siapa teman-teman yang bisa baca buku saya? Untuk ngedit buku saya nih. Udah Mas, nanti Subhan aja. Nih saya kirim sama Subhan. Subhan dulu editor politik kan. Terus dia tekun untuk ini balik 1 bab. Mas Tommy ini tambah ini. Jadi, nah, kemudian gimana cetaknya? Udah saya yang cetak Pak. Jadi dia juga, ini makanya penerbit Palmerah kan, itu kan sebetulnya teman-teman Kompas lama. Jadi, jadilah sebulan. Nah udah selesai kan, buat judulnya ini kan, ketemulah sama Edward lagi. Terus Edward bilang, Pak Tommy, kalau Pak Tommy buat pakai bahasa Indonesia, tuh saya bacanya gimana? Ya kan? Wah, terpaksa lah berpikir untuk buat bilingual kan. Kemudian saya buat bilingual, saya coba ini. Terus dulu saya punya 2 teman dari KBRI yang satu bekas penerjemahnya Ibu Iriana. Dulu pernah ditugas di Singapura juga. Bahasa Inggrisnya top. Ada satu lagi orang ekonomi, lulusannya sastra Inggris juga gitu. Jadi ada 2, namanya Yuri, yang satu lagi Marlisa. Saya telepon dia, tolong editin bahasa Inggris saya dong. Saya kirim, itu kan 14 bab. Saya bagi 7 bab, 7 bab. 7 bab, selesai. Kemudian datang. Yang belakang itu kan minta berapa quotation kan. Iya. Ya kan.
Saya Ada Pak Safri, Pak Ignasius, Pak Jonan ya, sama dari berapa orang yang kirim balik, saya ada berapa orang saya kirimin kan, bisa nggak bikin kayak gitu kan? Yang paling cepat Pak Safri. Pak Safri hari ini saya telepon, sorenya udah keluar. Sore keluar ini. Ya kan? Pak Yonan juga sama. Saya minta langsung keluar. Terus terakhir itu ada Marisa kan dulu teman saya di Metro TV kan. Yang pertanyaannya yang bahasa Inggris nih. Gimana nih yang bahasa Inggris, cari siapa kan? Jadi saya minta beberapa menteri Singapura. Oke, dubes teman Malaysia. Oh, jadi yang bahasa Inggris beda ini ya? Beda. Oh, oke. Kemudian akhirnya termasuk duta besar Singapura yang sekarang. Teman saya kan. Kok Hukseng, mau nggak kamu bikin quotation buku saya? Oh, mau dong Pak Tommy, dia bilang. Coba dikirim bukunya, ceritanya apa gitu. Terus dia buat. Satu teman saya bekas duta besar Amerika yang di Singapura. Dia bilang, Jonathan, saya nulis buku nih. Kamu mau nggak bikin quotation ini? Oh iya mau dong. Dia buat. Jadi yang saya pertahankan sama Pak Safri, satu lagi duta besar Singapura untuk Indonesia, satu lagi mantan duta besar Amerika untuk Singapura yang sama-sama saya 4 tahun di Singapura. Jadi ya kita kenal dekat lah sama Jonathan itu. Jadi diakhirin, jadilah buku ini. Luar biasa, Mas Tommy. Saya sekarang kemarin sebelum pulang saya kasih Ibu Ho Ching kan, Temasek kan. Kemudian beberapa teman-teman aktif sebagai kenang-kenangan ya. Dia minta 2.000 eksemplar. 2.000 eksemplar. Untuk dibagi-bagi gitu ya kali ya. Nggak tahu. Ya, luar biasa. Oke Mas Tommy. Nah ini Mas Tommy udah di Indonesia lagi ya, dan saya dengar Mas Tommy kembali ke media. Ke Habitat. Ya. Ya. Tapi saya yakin Mas Tommy sebetulnya banyak yang menawari pekerjaan ini sebetulnya. Kalau nggak salah dulu Pak Safri pernah bilang kan, kalau Tommy udah selesai, ya udah lah, bisa nggak bantu saya misalnya kayak gitu. Saya kira banyak ya Mas Tommy ya tawaran kayak begitu ya. Tapi mengapa Mas Tommy kok malah memilih kembali ke media lagi Mas Tommy? Nomor satu, saya 33 tahun jadi wartawan. DNA saya wartawan. Saya nggak bisa melepas apa yang sudah saya tanam 33 tahun, Arifin. Dan selama 5 tahun jadi dubes juga saya kan kolom sepak bola saya nggak pernah hilang. Saya kan tiap minggu masih bikin kolom di media Indonesia kan. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Masih. Jadi itu udah mendarah di daging lah. Yang kedua, keluarga saya bilang udahlah cukup lah di pemerintahan. Oh gitu. Kita kan keluarga. Swasta. Back to private aja. Kita bantu di belakang aja. Oke Mas Tommy, ini kita tidak terasa Mas Tommy. Udah 1,5 jam lebih. Ini bisa jadi ini info satu terlama. Saya kira cerita-cerita Mas Tommy menarik ya, sangat menarik ya. Saya kira juga inspiratif ya. Inspiratif karena menurut saya Mas Tommy sosok yang dubes yang sangat berbeda dengan yang lain karena background adalah wartawan. Mungkin ada wartawan-wartawan juga ya, ada beberapa dubes yang dari wartawan. Dan sekarang Mas Tommy sudah menyelesaikan tugas sebagai dubes dan sekarang kembali lagi ke Indonesia dan kembali ke media ya. Kalau nggak salah sekarang di Metro TV lagi Mas ya. Tapi sebagai apa Mas? Sebagai komisaris ya. Oke Mas Tommy. Saya kira ini ceritanya akan bisa memberikan inspirasi buat yang lain ya. Sukses untuk Mas Tommy ya. Ya kita nanti pasti sering bertemu lagi Mas Tommy. Mas Tommy ini dulu adalah ketua Forum Pemret ya. Saya juga ketua Forum Pemret sebetulnya, dan pada saat ingat Mas Tommy ya, saat saya ingin dicalonkan sebagai ketua Forum Pemret, saya hubungi pertama kali dari Mas Tommy. Mas Tommy, saya ingin gini-gini, saya ingin maju gini-gini, Mas Tommy bilang maju. Nah, itu yang membuat saya kemudian akhirnya maju. Ya. Terima kasih sekali Mas Tommy, sampai ketemu lagi nanti di acara lain mungkin ya. Dan para pemirsa Info A1, sampai ketemu di episode selanjutnya.